Oh, kami di sini akan melanjutkan wawancara kami ya guys ya. Wawancara kami secara mendalam. Mendalam. Kami akan menunjukkan wawancaranya ya, sahabat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelumnya kayak mana sih Bu awal cerita bentuk usaha warung Pak Pol ini Bu? Awalnya tuh awal terbentuknya kedai Pak Pol ini karena terpuruknya ekonomi pas waktu corona. Sebenarnya ibu tuh sebelum buka usaha kedai ini punya usaha warung manisan di rumah kan. Nah, karena banyak kebutuhan yang harus ditutupi, terus dalam keadaan corona ya, jadi apa ya namanya tuh usaha kami tuh kolab ya, boleh bilang tuh bangkrut lah gitu ya. Bilangnya karena mesti harus bayar anak kuliah dua, ya itu kan, terus kebutuhan yang lain. Nah, jadi tidak tertutupi dengan pemasukan hari-hari ya. Makanya ibu punya inisiatif cari peluang buka usaha di depan anak-anak Poltek sekarang kan. Pertama prodi MI sama bahasa Inggris ini kan. Nah, itu awalnya. Iya. Ini juga strategisnya kan tempatnya kan depan Poltek langsung. Terus kalau misi Ibu tuh awalnya apa Bu? Pas awal bentuk ini usaha ini? Sebenarnya tuh nggak kata juga sih visi sama misi itu, cuman inisiatifnya pengen mencari peluang rezeki buat anak-anak kayak gitu. Nah, untuk meneruskan usaha yang dulu collab, saya itu cari peluang usaha baru kayak gitu, yang bisa membiayai hidup gitu. Terus kalau untuk struktur usahanya tuh ada siapa deh? Ada Ibu misalnya siapa sebagai apa? Sebagai pemimpin. Kalau di sini nih saya ibu ownernya, terus ada 3 karyawan yang bantu ibu di sini kan. Cuma itu aja. Terus untuk desain kami masih video juga kalau misalnya gimana kan bilangnya bikin website ini. Nah, website ini nilai tentang usaha Ibu. Nah, kami izin deh misalnya adik kan. Biasanya kan kami kan ngebaca video apa foto kan misalnya agak paling-palingan be apa kan cak sinematik biasa kan dari sini pas kalau gitu sih izinnya ngembek ini pas misal lagi rame kan lemak dia ngembek ini ya. Nah, Boleh. jadi ke website kayak ini. Nah, kayak juga dibentuk makalah tentang sejarahnya, tentang visi misinya. Ya kalau visi misi itu kalian yang ini ya kan, sebenarnya tuh setiap sesuatu itu pasti ada visi misinya ya, sesuatu usaha atau keinginan kita pasti ada nih, pengen maju, pengen lebih sukses itu memang ada. Cuman untuk pertama ini kan kita tujuan ibu tuh ya mencari rezeki dulu, tapi kedepannya alhamdulillah memang dari awal ibu buka tuh sudah 3 tahun ya jalan. Kalian tuh yang keempat ini. Kalian tuh istilahnya tuh apa sudah ya apa ya namanya tuh ya? Kalian 1, 2, 3 itu jadi kalian tuh sudah yang ke generasi keempat. Dari awal kecil agak besar dan sekarang alhamdulillah udah besar. Aku bertanya lagi lebih besar lagi, lebih ramai lagi, lebih sukses lagi. Ya, mohon doanya. Itulah dengan itu apa doa ibu tuh semoga kalian tidak akan pernah bosan untuk singgah di kedai ibu. Iya sebenarnya yang kami punya sejarah itu apa sejarah kan terjadi ke masuk prestasi kami kan. Sejarah itu agak bisa juga jadi kami bahan presentasi kami juga untuk dosennya kan. Dosennya juga kalau bisa kan presentasi sebenarnya yang ibu ngomongin tadi itu lah termasuk visi-visi juga. Kerlah. Ada lagi? Kami tanya. Jadi nama ibu. Nama warung Pak Pol sejarah dari mana? Oh, itu Pak Pol terbentuk karena yang pertama kali membiayai dana bikin kedai Pak Pol nih anak ibu yang nomor 1 profesinya itu sebagai polisi. Jadi dia itu yang nyupport dana buat ibu bikin kedai ini. Itulah makanya karena ibu tadi itu menghargai, satu bersyukur kan ya karena dia perhatian sama ibu sama bapak almarhum kan, buat dukung ibu membiayai adik-adiknya. Jadi ibu kasihlah kedai ini dengan kedai Pak Pol. Itulah sejarahnya kan emang itu beda-beda dari yang lain kan. Nah, ibu tuh menghargai apa tuh niat baik anak kan. Jadi dia lebih misalnya itu bangga ya, oh ibu aku ini jadi ya kayak itu be. Mungkin mau nggak tahu kan lama ini kan kedai Pak Pol itu apa ya? Iya. Karena Pak Pol tuh anak ibu nomor 1 itu polisi. Itu juga alhamdulillah dapatnya dari mereka tuh dari prestasi. Karena anak ibu tuh ikut
zaman itu zaman tahun berapa tuh ya? Pokoknya 2015 dia ikut tes dengan jalur santri jadi polisi. Jadi dia itu kemarin tuh dengan istilah kata tuh ada skill, bisa menghafal Quran 9 juz. Alhamdulillah dia ikut, tapi saingannya luar biasa. 30, 29, 25 dan seterusnya. Pokoknya yang paling rendah tuh 9 sama 5 ya kemarin. Alhamdulillah mungkin rezeki dia. Memang cita-cita dia dari awal waktu pas tamat SMA, dia tuh ngomong aku ini pengen jadi polisi ya. Ibu dia ngomong kan karena ibu dengan bapak tuh tidak kate profesi pekerjaan gitu kan, cuma sekedar buruh harian gitu kan, walaupun jadi jualan kan. Ibu ngomong, ya mana lah untuk ukuran ekonomi kayak itu tuh nak ngomong jadi polisi zaman dulu tuh 200 juta, atau uang tuh kan ngomongnya 400 juta, dari mana tuh duit kayak itu kan. Jadi ya, bapak tuh almarhum tuh sempat ngomong, ini dengan bismillah benar, dia mengatakan segala sesuatu tuh kun fayakun deh katanya, apapun bisa terjadi asal kita memang punya niat yang tulus, terus memang berusaha dengan pertama katanya jangan lupa sholat, kata-katakan jangan lupa kata berdoa, kaget lah untuk diri wong, untuk diri lewat dulu be, kan. Nah, mesti dalam arti kata bapak tuh, tidak usah lah nak sholat 5 waktu nian. Dalam 5 waktu tuh hanya 2 waktu, 3 waktu, tapi gawe ke terus, ya nggak tenang sama anak tuh kan. Ya alhamdulillah mungkin memang rezeki dia lah. Jadi anak tuh memang dari pondok SMP kami masuk ke pondok, sampai SMA kelas 2 dia, pondok santren itu. Jamiatul Qura. Pimpinan Pak Ustadz Karnadi. Itu dia dulu. Tapi itu belum ini lah, belum sekeren sekarang. Baru masih di rumahnya, masih lesehan itu. Sebelum mereka kerennya di yayasan sekarang itu. Itu ini apa tuh? Ya benar, alhamdulillah itu anak angkatan pertama tuh. Kalau ke situ ditanya yang rombongan anak aku tuh, enggak tahu yang Pak Ustadz itu. Karena yang zaman anak aku kemarin tuh, alhamdulillah jadi ini kan. Yang jadi dokter, dari ustaz juga, dari santri jadi dokter, santri jadi dokter, yang santri jadi polisi, poluan ada, koat ada, 4, 5 yang jadi dari sana, yang dari JK itu jadi, nah ada satu yang juga tambah ya, yang di luar ini kalian ya, walaupun kalian itu belajar, walaupun orang tua kalian tuh mampu jangan sia-sia ke, carilah skill diri sendiri, karena skill itulah yang membawa kalian sukses. Kalau kalian tuh cuma berbangga karena aku punya orang tua yang mampu biaya, tapi kalian tidak berusaha, itu kata gunanya bagi menurut ibu, tapi tidak tahu menurut kalian. Nah itulah pesan ibu itu, karena ibu pengalaman. Yang cewek ini semester 7 itu juga dari skill dia, dapat beasiswa, dapat duit, bisa masuk farmasi jurusan laboratorium. Sekarang jurus ini sudah semester 7, hampir selesai, insya Allah kayak jadi sarjana. Nah, ambil S2 juga mas. Kalau S1-nya selesai, insya Allah tahun ini sudah tahap skripsi. Bukannya ibu nyombong ya. Cuman ibu tuh kasih kalian tuh motivasi juga buat kalian tuh lebih berpikir kalau kuliah itu sekedar untuk cari ilmu. Nah, jadi kesempatan kalian punya orang tua yang mampu biaya, yang kalian punya beasiswa, yang siswa cuma sekedar untuk dari rumah pergi ke tempat kuliah, ada kuliah balik lagi, cuma capek-capek tapi tidak kate apa namanya, tidak kate kelebihan, tidak kate yang ini. Kalau siswa ya nunggu ke umur ya kayak tenang ya, benar nggak sih kamu? Iya. Nah, itulah, makanya itulah untuk kalian. Ini pengalaman pribadi ibu nih. Ibu dulu tidak yakin karena ibu tidak punya kemampuan biaya. Ibu ini uang dari ekonomi bawah nih. Baik bapak juga, walaupun dia orang tuanya mampu, tapi dia tidak berpikiran harus manfaat ke harta orang tua aku, entah tidak dia lebih berusaha ke dewek. Bapak itu cuman OB, apa artinya OB? Nah, dia nikah sama ibu tuh OB, tapi dia keinginannya anaknya jadi ini polisi, jadi yang cewek ini yuk kalau bisa agak ayo tamat kuliah lagi, begawe naknya, jangan sampai mengharap dari suami dia kayak itu kan berdirilah dengan tangan dewek dia kayak itu. Jadi kalau ngasih orang tua tidak takut-takut dia kayak itu kan. Nah, itulah mimpi ibu sama almarhum bapak. Ini udah 120 hari bapak meninggal. Baru kalian masuk semester kemarin bapak meninggal. Itulah. Jadi untuk berbagi untuk kalian tuh, pokoknya kalian tuh bersyukur, untuk bersyukur, jangan lupa ibadah, jangan lupa doa. Pertama doa untuk diri, kedua untuk orang tua, karena tanpa orang tua tidak bisa ada apa-apa. Benar tak? Jadi cukup itu doa orang tua kan singkat padat ini ya. Karena segala sesuatu itu kalau orang tua tidak ridho, Allah tidak ridho juga. Benar, tidak ridho nak. Kalau kamu ngerasa kamu sekarang kuliah sudah bisa lah, pinter, orang tua tadi itu ngomong cak ibu cuma sampai SMP cuma sekolah, tapi ibu tuh lah pengen anak ibu
ditinggal anak sekolah. Biarlah ibu tiap hari bawa motor, bawa keranjang, tak apa-apa lah. Yang penting kamu tuh jago ininya derajatnya lebih tinggi dari ibu sama ayah. Jangan lupa nak kalau sudah jadi jangan sombong. Jangan kayak gitu kan. Karena segala sesuatu itu kalau ibu ayah tidak ridho, Allah kayak gitu. Beda itulah. Aku berbagi dengan kalian karena kalian tuh sudah menganggap ibu ini mungkin di mata kalian tidak mana tidak tahu. Inilah ini kami berbangga karena kami cak ini alhamdulillah anak-anak kami sudah bisa kami jadi ke istilahnya yang seperti kami harap kan. Walaupun sekarang baru berpangkatnya Bribtu, alhamdulillah sudah jalan 6 bulan pindah mutasi dari Sabara sudah naik ke reskrim ini narkoba. Alhamdulillah itu pun juga atas dasar rasa simpati dari Bapak Wakil Kapolda tanpa bayar duit sepeser pun. Nah, kemarin itu nak dimutasi besar-besaran di Polda itu kemarin kan waktu zamanan itu kan karena banyak pengurangan kan. Jadi dia ngomong ibu doai kakak, ayah doai kakak, ya katanya. Kalau seandainya kakak kena mutasi mungkin kakak di luar kota katanya. Jarang ya kakak balik gitu. Jadi ibu dan bapak ngomong, bapak yang lebih ini yang kaget ayah bantu dengan tahajud Bismillah ya. Apapun yang terbaik yang Allah berikan itulah jalan untuk kau. Alhamdulillah anak ibu lewat dimutasi. Dapatnya kemarin tuh di rumah penjagaan Bapak Wakil Kapolda yang lama, Rudi Setiawan. 6 bulan dari situ. 6 bulan, 3 tahun. 3 tahun di situ Bapak itu jadi bintang jenderal ya, di sekarang mutasi Jakarta. 10 nah, jadi cerita bersejarah lah aja ya. Masih masuk dalam ini ya, enggak apa-apa ya. Jadi itu banyak tuh 10 anak-anak yang jago di rumah itu ditanya sama Bapak itu. Dikumpul ke mereka tuh katanya itu Bapak katanya bulan depan mulai dimutasi ke Jakarta, kalian mau pindah kemana? Kamu pilihlah biar Bapak yang ini, biar Bapak yang rekomendasinya ke tempat yang kalian pilih katanya. Jadi ajudan Bapak yang pangkatnya lebih tinggi dari mereka nyari ke Polda katanya, masuk ke Polda Galo. Jadi yang anak-anak yang rentingan anak aku yang Bribtu mereka cuma bisa masuk Polrestabes. Tapi alhamdulillah walaupun mereka ke Polrestabes insya Allah tidak kemutasi ke luar kota yang jauh-jauh kan. Lagi sekarang Muratara yang lagi mau nyari berkembang kan, terus Kalimantan kan banyak itu yang kawan-kawannya di susah balik kalau ke situ nak. Itulah mungkin itulah rezeki anak-anak tadi makanya segagah-gagah kalian sila kata tekan nah, kaget kalian sukses kalian bisa cari duit walaupun hanya gaji ayah aku cuma dulunya cuma itu di bawah aku ya, masih bisa laku tapi itu kan akhirnya jadi payah dari orang tua juga kan awalnya kan. Nah, pertama kali menginjak ke kaki itu ditonton orang tua juga dulunya jangan pernah lupa nak ya ini pesan ibu nih kalau seandainya kita biasa-biasa masih panjang umur kalian sukses masih ketemu ibu jangan lupa ibu juga ya. Ya kita tidak tahu kan umur kan. Itu guys cuma pesan dari ibu untuk kamu galau-galau. Pokoknya yang makan di kantin ibu doa sukses galau ke depan. Ibu bagi doa ibu dari walaupun untuk anak ibu bagi juga untuk kalian. Iya. Misal mungkin orang tua juga doanya cek itu juga di rumah kan. Nah, itulah. Makanya jangan sombong, sikok itulah. Kalau kalian sombong pasti ini. Segalanya pasti kacau kan loh. Akhirnya kalau awal memang tidak ini, akhirnya kalau kita sudah sombong dari di depan, terakhirnya kaget lebih ini lagi, lebih parah lagi hasilnya. Tidak akan sukses lah, bukannya sumpah ibu tidak akan sukses. Dah cukup sekian. Pengalaman ibu bagi untuk kalian. Oke, terima kasih Bu. Iya, oke, siap. Sama-sama. Tanya lagi boleh. Mumpung lagi sepi, kalau lagi rame tidak bisa lagi kan? Baru pikiran ini lah soalnya pengen nyusun ini kan lah. Iya. Semoga dipermudah ke jalan. Mungkin itu baik dulu Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke ya. Iya. Sukses semua untuk kalian. Kesuksesan seorang anak tidak terlepas dari doa dan restu dari orang tuanya. Sayangilah mereka